Shalom adik-adik, selamat hari Minggu kembali bertemu kita di pagi hari ini. Kak Marcel bersama dengan Kak Larit membawa kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Kita akan siapkan hati kita untuk kita menyembah Tuhan, untuk kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari semuanya tutup mata, angkat tangan, katakan bagi Tuhan, Bapa Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, kami berterima kasih. Bapa, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukur. Mari adik-adik semua nyanyi pujian ini. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari adik-adik, walaupun kita berada di rumah, kita akan sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Sebab Tuhan sangat mengasihi kita, sebab Tuhan sangat menyayangi kita. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Mari semua menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Ini kami anak-anak sekolah minggu Tuhan. Kami mau menyembah Engkau, sebab Engkau Allah yang baik, sebab Engkau Allah yang ajaib. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu bagi kami. Ini kami anak-anak sekolah minggu-Mu Tuhan. Kami menyembah Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapakku datang padamu, Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur.
anugerah-Mu yang indah setiap hari. Bapakku datang, Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Mari sama-sama katakan bagi Tuhan. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami anak sekolah minggu akan memuji Tuhan. Kami akan melompat bagi Tuhan. Kami akan bersorak-sorak bagi Tuhan. Sebab hanya Engkau Tuhan yang layak dipuji dan layak disembah. Mari yang siap memuji Tuhan, melompat bagi Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan adik-adik, kita akan memuji Tuhan. Kita akan melompat bagi Tuhan. Siapa di sini yang merasa bahwa kita adalah anak-anak raja? Amin. Kita akan memuji Tuhan. Aku anak raja, Engkau anak raja. Haleluya. Sama-sama memuji Tuhan ya. Aku anak raja, Engkau anak raja, kita semua anak raja. Mari dengan gerakan. Aku anak raja, Engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Mari dari awal katakan, aku anak raja, Engkau anak raja, kita semua anak raja. Amin. Aku anak raja, Engkau anak raja, kita semua anak raja. Angkat tangan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, amin. Puji Tuhan, haleluya, ya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Lagi haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Amin. Saya percaya bahwa kita semua adalah anak-anak raja yang diberikan kemenangan oleh Tuhan, yang diberikan kesehatan oleh Tuhan. Amin. Puji Tuhan, kita akan siapkan semuanya adik-adik hati kita untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan. Boleh duduk di rumah, siapkan hati, fokus dengan Tuhan untuk kita diberkati lewat firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu
takut, karena Kau besertaku, besertaku selamanya. Bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Mari adik-adik semuanya tutup mata, lipat tangannya, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah memuji Tuhan, kami sudah melompat bagi Tuhan. Saatnya hati kami siap untuk ditaburi kebenaran firman Tuhan. Beri kami telinga seorang murid, hati seorang hamba, agar setiap benih firman yang ditaburkan itu tertanam dalam hati kami, itu bertumbuh berbuah, menjadikan kami semakin dewasa di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Kami siap diberkati oleh firman-Mu. Kami sudah berdoa, kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Halo, shalom semuanya. Hari ini Kak Jini yang bawain firman. Kak Jini hari ini mau bawain tentang murid yang setia. Tapi sebelum kita mulai firman, kita sama-sama doa dulu yuk. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, Tuhan, untuk waktu yang Engkau telah berikan kepada kami, Tuhan. Engkau berkati Tuhan supaya kami semua bisa duduk diam Tuhan di hadapan-Mu Tuhan, mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati Tuhan setiap anak-anak-Mu Tuhan, supaya kami semua bisa mendengarkannya dengan sungguh-sungguh dan bisa menerapkannya ke dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, Kau tutup bungkus Tuhan hati kami Tuhan, mata kami Tuhan, telinga kami Tuhan, supaya kami semua bisa fokus Tuhan kepadamu Tuhan saat ini. Terima kasih Tuhan untuk segalanya, Engkau sungguh baik. Haleluya, amin. Sekarang kita mau masuk ke firman Tuhan nih. Tapi sebelumnya, kalian pernah gak dapat piala atau penghargaan? Mau itu dari sekolah atau dari orang tua kalian. Nah, pernah gak tuh? Biasanya tuh kalau kalian dapat piala, karena apa sih? Kalian dapat penghargaan itu karena apa sih? Apa kriteria-kriteria dari seorang pemenang? Nah, kalau misalnya lomba nyanyi, yang pasti suaranya harus bagus. Kalau lomba nari, harus kompak, harus gerakannya kuat, harus ekspresif. Nah, itu kriteria-kriteria seorang pemenang dari lomba-lomba berikut. Nah, kalau misalnya kriteria-kriteria seorang pemenang, seorang anak-anak kerajaan Allah itu apa sih, Kak? Kriteria anak-anak kerajaan Allah itu kita harus taat, rajin, setia, dan jujur. Makanya itu kita bisa dapat penghargaan dari Tuhan. Kita masuk ke cerita ya adik-adik ya. Kayak yang tadi Kak Jini udah bilang, cerita hari ini berjudul Murid yang Setia. Nah, cerita hari ini diambil dari 2 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai 15. Nanti Kak Jini bakal sebutin setiap ayat-ayat yang Kak Jini baca ya. Nah, sekarang Kak Jini mau nanya nih. Kalian tahu gak Nabi Elia? Tahu gak? Nah, Nabi Elia ini tuh ada nabi yang benar-benar taat sama Tuhan Yesus. Dan dia punya murid yang benar-benar setia sama dia. Namanya adalah Elisa. Jadi jangan kebalik-balik ya adik-adik ya. Nabi Elia ini adalah seorang yang taat sama Tuhan. Dan muridnya tadi namanya adalah Elisa. Jadi Nabi Elia ini adalah seorang nabi yang sangat taat sama Tuhan kan. Dia itu benar-benar mengasihi dan takut akan Tuhan. Nah, itu sebabnya Tuhan itu sayang banget sama Elia, sampai Tuhan mau mengangkat Elia ke surga tanpa harus membiarkan Elia meninggal terlebih dahulu. Maksudnya adik-adik, Tuhan ingin langsung mengangkat Elia dalam angin badai. Nah, jadi saat itu di ayat pertama mereka sedang berjalan di Gilgal nih, Elia dan Elisa. Di ayat kedua
Elia menyuruh Elisa muridnya untuk membiarkan dia berjalan sendirian ke Betel. Jadi di ayat 2 Elia berkata kepada Elisa, "Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel." Tapi adik-adik, karena Elisa tahu kalau misalnya Elia ini mau diangkat oleh Tuhan, Elisa nggak mau ninggalin Nabi Elia. Akhirnya dia menjawab, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Akhirnya mereka pergilah bersama-sama ke Betel. Nah, sampai di Betel ada rombongan nabi yang mendapatkan Elisa. Lalu mereka berkata kepada Elisa, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke sorga?" Nah, jawab Elisa, karena dia udah tahu dan dia ingin menemani Elia. Akhirnya dia jawab, "Aku juga tahu, diamlah." Kemudian adik-adik, di ayat 4 Elia menyuruh Elisa untuk tinggal di Betel seperti yang tadi terjadi di Gilgal. Nah, di ayat 4 Elia berkata kepada Elisa, "Hai Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko." Tapi adik-adik, Elisa tetap gak mau ninggalin Nabi Elia. Akhirnya dia pun menjawab, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Akhirnya mereka berjalan bersama-sama lagi ke Yeriko. Nah adik-adik, sampai di Yeriko ada rombongan nabi lagi nih. Nah mereka datengin Elisa lagi. Mereka datengin Elisa dan mereka berkata, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke sorga?" Nah karena Elisa udah tahu pastinya, jadi Elisa berkata lagi kepada rombongan nabi itu. Dia berkata, "Aku juga tahu, diamlah." Kemudian adik-adik, terjadi lagi nih hal seperti ini. Nabi Elia menyuruh Elisa untuk tinggal di Yeriko karena Elia disuruh oleh Tuhan untuk pergi ke sungai Yordan. Di ayat 6, Nabi Elia berkata kepada Elisa, "Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan." Tapi tetap aja Elisa nggak mau ninggalin Nabi Elia. Akhirnya ia berkata lagi, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu akhirnya mereka berjalan lagi ke sungai Yordan. Adik-adik, ada juga nih di ayat 7 tulisannya 50 orang dari rombongan nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Jadi sebenarnya ada 50 murid Nabi Elia yang lainnya mengikuti Nabi Elia ini, tapi cuman mereka tidak sedekat Elisa dengan Nabi Elia. Jadi benar-benar yang paling dekat itu Elisa dengan Nabi Elia dibandingkan 50 murid lainnya. Nah, sampai di sungai Yordan, di tepi sungai Yordan, Elia mengambil jubahnya lalu digulung sama dia, kemudian dipukulkan ke atas air itu. Lalu terbagi dua lah air itu, ke sebelah kanan dan ada yang ke sebelah kiri. Jadi mereka berjalan di tengah-tengah di tanah yang kering. Lalu akhirnya mereka berjalan di tanah yang kering, dan sesampai di seberang, Nabi Elia berkata kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu." Jadi karena Nabi Elia mau diangkat sama Tuhan, Nabi Elia memberitahu Elisa bahwa dia bisa meminta apapun. Dan akhirnya Elisa menjawab, "Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu." Elisa ini meminta sesuatu yang luar biasa, sebab Elisa meminta 2 bagian dari rohnya Nabi Elia ini. Tetapi adik-adik, kalau misalnya Elisa ini bisa melihat Nabi Elia terangkat ke surga, maka apa yang Elisa minta ini akan ia terima. Maksudnya akan dikabulkan. Jadi kalau misalnya Elisa ini ngelihat Nabi Elia diangkat sama Tuhan, berarti permintaannya akan dikabulkan. Oke.
Akhirnya setelah mereka berbincang-bincang, mereka berjalan terus dan tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Mereka berpisah lalu akhirnya naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Nah pastinya Elisa kaget dong adik-adik. Nah ada di ayat 12, Elisa berteriak memanggil bapaknya dan juga orang-orang yang berkuda tadi lewat. Karena ia begitu sedih adik-adik, ia menangis sambil merobek bajunya. Dan dia berduka sementara di tempat itu. Ternyata adik-adik, jubah Elia terjatuh saat ia diangkat oleh Tuhan. Maka akhirnya Elisa mengambil jubah itu, lalu ia berjalan ke tepi sungai Yordan untuk diseberangnya. Akhirnya ia memukulkan baju Nabi Elia ke atas air itu sambil berseru, "Di manakah Tuhan Allah Elia?" Ada di ayat 14 ya. Lalu ia memukul air itu dan akhirnya terbagi dua menjadi ke sebelah sini dan ke sebelah sana. Seperti yang tadi Nabi Elia membagi dua sungai Yordan itu. Akhirnya Elisa berjalan di atas tanah kering. Ia melewati di tengah-tengah sungai Yordan itu. Nah, dari jauh rombongan Nabi yang dari Yeriko itu melihat Nabi Elisa menyeberangi sungai Yordan itu. Dan akhirnya mereka lihat-lihat dan akhirnya mereka berkata, "Roh Elia telah hinggap pada Elisa." Mereka datang menemui dia, lalu mereka langsung sujud kepada Elisa ini. Mereka langsung sujud kepada Elisa sampai ke tanah adik-adik. Nah semenjak itu Elisa melakukan banyak mujizat yang luar biasa. Keren banget loh adik-adik, Elisa ini bisa dapat apa yang dia mau. Kenapa sih dia bisa dapat? Karena dia ini setia, dia adalah murid yang setia banget tadi sama Nabi Elia. Nah nanti di surga kita semua bakal dapat mahkota dari Tuhan. Mahkota ini kita bisa dapat kalau misalnya kita menjadi murid-murid Tuhan yang hidup dengan setia dan taat sama Tuhan. Jadi kan sekarang udah tahun 2021 nih adik-adik. Nah kita udah bener-bener harus mulai taat lagi, mulai lebih setia lagi sama Tuhan Yesus. Dan mulai lebih mengikuti perintah-perintah yang dikasih sama Tuhan. Jadi maksudnya tuh kita benar-benar harus dengan sepenuh hati cinta Tuhan Yesus. Kalau misalnya berdoa, ya benar-benar berdoa. Kalau misalnya baca kitab, benar-benar baca kitab. Kalau misalnya kita lagi memuji Tuhan, lagi menyembah Tuhan, kita benar-benar harus naruh hati kita di waktu itu. Ingat ya adik-adik, 2021 kita harus jadi lebih baik lagi. Harus lebih jadi murid-murid yang setia sama Tuhan Yesus. Sekarang kita mau ayat hafalan. Oke. Ayat hafalan hari ini buat semuanya diambil dari Amsal 12 ayat 22b. Coba buka dulu ya kitabnya ya. Amsal 12 ayat 22b. Oke, sekarang kita baca sama-sama ya. Jangan lupa alamatnya adik-adik ya. 1, 2, 3. Amsal 12 ayat 22b. Tetapi orang yang berlaku setia dikenanya. Waduh, pendek banget nih. Berarti harusnya langsung bisa hafal semua nih. Coba ya. Sekali lagi. Amsal 12 ayat 22b. Tetapi orang yang berlaku setia dikenanya. Nah, jangan lupa dihafalin ya adik-adik ya. Oke, semoga kalian bisa menerapkan hal-hal yang kalian dapat dalam kehidupan sehari-hari ya. Ayo kita semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan, atas berkat-Mu Tuhan, atas waktu-Mu Tuhan, atas firman-Mu Tuhan kepada kami semua di minggu pagi ini. Kau berkati Tuhan supaya anak-anak-Mu Tuhan, anak-anak yang telah mendengarkan, anak-anak yang fokus Tuhan kepada-Mu Tuhan, Engkau berikan berkat-berkat yang berlimpah, Engkau berikan hikmat Tuhan untuk menjalani 2021 ini Tuhan. Untuk menjadi murid-murid yang lebih setia, murid-murid yang lebih taat Tuhan kepada-Mu Tuhan. Murid-murid yang bisa
mengabarkan Injil-Mu Tuhan. Murid-murid yang bisa menjadi berkat Tuhan bagi orang tuanya, bagi teman-temannya Tuhan, untuk orang-orang di sekitarnya Tuhan. Kau terus bungkus Tuhan juga setiap pendidikan mereka Tuhan, setiap jalan kehidupan mereka Tuhan, Kau berkati Tuhan. Juga Engkau berikan Tuhan perlindungan kesehatan Tuhan kepada anak-anak-Mu Tuhan saat ini Tuhan, sampai akhir nanti Tuhan, supaya Kau berikan juga rencana-rencana yang terbaik Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati Tuhan supaya kami semua juga bisa cepat bertemu Tuhan. Kami semua bisa sama-sama memuji dan menyembah Engkau lagi Tuhan. Kau berikan rencana terbaik Tuhan, Kau terus tutup bungkus Indonesia Tuhan di dalam genggaman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau berkati Tuhan supaya selesai ibadah ini Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan bisa menerapkan firman-Mu tadi Tuhan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terima kasih Tuhan, Kau terus tutup bungkus Tuhan, dalam nama kami telah berdoa. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Selamat tahun baru semuanya, tetap semangat ya di 2021 ini. Kak Gini yakin kalian semua bisa menjadi anak-anak yang lebih baik lagi, oke? Sampai bertemu lagi semuanya. Happy Sunday, God bless you.